setelah beliau ini tadarus bersama anak muridnya ba'da salatus subuh, beliau sempat istirahat dulu. Setelah istirahat bangun jam 8 untuk menunaikan sholat duha. Nah, ketika selesai sholat duha, beliau langsung lemas. Nah, kita kira pingsan. Kemudian setelah itu kita bawa untuk memastikan ke rumah sakit Puri Cinere. Ternyata dokternya berkata sudah tidak ada. Sempat dibantu dengan pompa jantung beberapa menit, 10 menit, kemudian dipastikan oleh dokternya tidak ada. Dan masih dalam keadaan berpuasa, masih dalam keadaan berwudu setelah sholat duha. Rasanya mungkin serangan jantung. Nah, dia nanya karena memang di situ sudah ada riwayat jantung dari orang tua, mungkin riwayat jantung itu. Kalau jantung, cuman dokternya bilang datang ke tempat situ sudah tidak ada. Gitu. Ketika sakaratul maut mungkin nanti bisa dijelaskan mungkin ketika itu Tidak, jadi begitu cepat. Nah, setelah sholat terus lemas langsung. Jadi nggak ada sempat mengucapkan Allah. Ya ada ucapan Allah. Pas narik napas itu mengucapkan Allah. berarti kata-kata terakhirnya Allah. langsung dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Kan kita semua sangkanya pingsan gitu. Karena memang nggak ada tanggal pingsan, kita mau tanya nggak tahunya sudah tidak ada. Kemarinnya mungkin ada pengeluh sakit gitu sama sekali. Oh, tidak ada. Nggak ada karena kemarinnya itu hari Selasa kemarin masih buka puasa bersama bareng. Jadi kebiasaan kita itu satu hari puasa pasti itu kumpul. Saya yang kedua Habib Gasim itu pasti kumpul di rumah Umi di Bogor. Nah itu tradisi itu tidak pernah terlewati sampai kemarin juga. Saya juga upload juga di YouTube. Jadi memang benar-benar ceria, tidak ada yang tahu gitu. Memang pesan-pesan sebelum ini ada. Dan di malam Selasa memang saya dipesan untuk jaga anak Atos, jaga Ali, jaga majelis taklim kalau saya tidak ada. Tapi kan kita nggak nyangka untuk secepat ini gitu, paham nggak? Seperti itu. Masih mengimani sholat tarawih semalam. Masih. Bahkan biasanya tahun lalu itu sholat tarawih itu pakai kursi, tapi sekarang tidak pakai kursi. Dia sendiri. Gitu. Bib, mohon maaf banyak yang menyaksikan bahwa Azza almarhum wangi dan tersenyum itu mungkin boleh diceritakan nggak sih? Iya, itu semuanya bisa ditanya yang datang, yang hadir, ditanya langsung. Memang dari kasat mata beliau memang dakwahnya hampir dari 30 tahun, kurang lebih beliau berdakwah dari muda sampai saat ini, punya anak 7, tidak lepas ngajak baik, dan dibuktikan hari ini beliau dalam keadaan berpuasa setelah sholat duha dan di bulan Ramadan. Semua tanda-tanda husnul khotimah jelas. Untuk mukanya begitu senyum, sangat senyum, bisa ditanya nanti orang-orang yang melihat. Orang yang dakwah meninggalnya begitu sangat mudah sekali, luar biasa. Bib, kabarnya ada wasiat yang disampaikan almarhum kepada antum, mungkin bisa disampaikan? Iya. Jadi malam Selasa itu saya sebelum ngajar di Habib Ahmad bin Al-Haddad, saya sempat mampir ke tempat beliau di majelis sekretariat, ngobrol. Beliau berpesan, Habib Abdullah, saya ini puasa, saya minta maaf kalau ada salah. Kemudian beliau titip Atos, anak beliau, titip Ali, bawa dakwah kemana saja. Saya sudah siapkan, katanya udah ada majelis taklim, sudah ada pondok pesantren, tinggal dakwah. Dan titip majelis taklim Nurul Mustafa. Tapi karena saya nggak terlalu anggap, karena memang seperti ini, saya bilang ya yang itu deh, mudah-mudahan panjang umur semuanya gitu. Jadi nggak ada firasat sama sekali. Tapi pesan itu jelas saya terima. Meninggal di usia 47 tahun dan dalam keadaan bulan Ramadan. Betul sekali. Betul, luar biasa. Jadi saya sebagai keluarga besar Nurul Mustafa Habib Hasan bin Ja'far Segaf meminta doa, terus bacakan doa Fatihah di mana saja kalian berada, dan kalau bisa bagi mereka yang sempat untuk hadir pemakaman beliau, insya Allah besok ba'da sholatus zuhur akan dimakamkan sebagaimana wasiat beliau. Ingin dimakamkan di bawah kaki ibunda beliau Syarifah Fatmah binti Hasan bin Muhsin yang di belakang kita itu.
keputusan untuk dimakamkan besok sendiri mungkin menunggu siapa dan bagaimana? Kalau itu banyak murid-murid beliau yang dari Singapura, yang dari luar kota, Malaysia meminta untuk karena beliau ini sangat dekat dengan murid-muridnya ya. Jadi minta tolong kepada keluarga bisa diundur sebentar, mereka lagi pada datang ke sini di pesawat besok pagi mungkin. Mungkin ada cita-cita beliau yang belum tersampaikan, mungkin disampaikan kepada kalian. Di malam Selasa itu sih beliau sudah bilang alhamdulillah semua sudah terlaksana, pondok pesantren sudah ada, kemudian juga dakwah sudah tersebar di mana-mana, anak-anak muda bisa disaksikan, dan anak-anak beliau juga sudah kembali ke Indonesia yang belajar di Hadramut, di Tarim, ada Syarifah Nahya, Atas, Ali, semuanya sudah ada di Indonesia. Sekarang tinggal katanya saya kembangkan saja, titip kepada antum. Itu sih, tidak ada cita-citanya, semuanya sudah luar biasa terlaksana. Katanya ingin berangkat ke haji lagi. Oh iya, dan Betul, sudah tahun ini. termaktub dia. Memang bulan ini sudah termaktub haji. Tadi saya sempat ngobrol bersama travelnya. Semua urusan visa dan lain sebagainya sudah ada dan sudah termaktub dari travel Alisan. Sudah tinggal berangkat. Berencana tanggal berapa? Tanggal 21 kalau nggak salah ya. Waktu itu. Ramadan 21 Bukan, haji. 20. Sekitar bulan Juli. Juli ya. Iya. gitu, ya. Rombongan siapa aja Bib tadi yang akan berangkat? Rencananya akan berangkat. Beliau bersama istri beliau dan bersama anak-anak murid beliau. Jadi ada keberangkatan juga haji, makanya beliau pengen banget haji. Di malam Selasa juga ngobrol juga bersama saya, ada berangkat haji di tahun ini. Kondisi istri sendiri kalau boleh tahu seperti apa? Shock dong pastinya. Ditinggal memang kan lagi benar-benar ini ya, habis dibawa ke Hadramut, terus kemana-mana memang bersama beliau. Kemarin saja di waktu buka puasa, biasanya tahun lalu sendiri, tapi bersama istrinya dan anak-anaknya datang. Dibawa semuanya pulang. Insya Allah. Jadi benar-benar shock sekali. Kemarin Jadi lengkap ya Kemarin lengkap. Semua anak. Semuanya lengkap. Semua. di rumah Umi. Iya. betul. Kabarnya juga almarhum sudah mempersiapkan anak-anak untuk selalu tampil di majelis. Betul, Betul. itu 2 bulan sebelum ini anaknya Atos, Ali itu disuruh tampil terus. Kadang-kadang kita sebagai amiknya, pamannya, itu memang sengaja untuk lepas dulu, datang agak terlambat biar beliau bisa terbiasa dengan jamaah banyak. Dan memang ternyata itu arahan beliau, ya alhamdulillah seperti Ali sudah mulai bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh ayahandanya. Atos juga seperti itu. Jadi mohon doanya kepada semuanya pemirsa di mana saya berada, mohon doanya, dan apabila sempat untuk mengirimkan atau menemani daripada pemakaman terakhir bisa datang ke Masjid Nurul Mustafa Center. Bib melihat banyaknya sekali jemaah yang datang untuk Bertakziah. bertakziah seperti itu. Bercinta bahwa mereka mencintai almarhum. Ya, beliau ini mengenalkan mereka kepada Rasulullah, sehingga mereka itu cinta kepada Rasulullah SAW melalui guru kita tercinta Habib Hasan bin Ja'far Shihab. Beliau dakwah bukan setahun 2 tahun. Beliau dakwah itu mengajak umat kenal dan cinta dari kurang lebih 30 tahun. Dari umur saya masih SD kelas 3, beliau itu kelas 6 SD. Kalau saya minta uang itu ke kelas beliau itu sudah duduk di atas bangku dan semuanya pada mendengarkan apa yang dinasihati beliau. Sampai saya minta uang, bagaimana? Tunggu sebentar. Jadi selesaiin dulu sama teman-temannya. Jadi dakwahnya itu sudah dari awal SD sudah kelihatan. Dan beliau bersama para ulama-ulama terdahulu sangat dekat. Dibawa-bawa, dituntun-tuntun. Jadi wajar sekarang seperti ini. Dan anak sudah mengikhlaskan semuanya. Kalau dibilang sedih pastinya gimana Atos? Sedih mereka, tapi kita harus terima takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita urus semua apa yang diinginkan beliau. Pastinya majelis taklim akan terus berjalan sebagaimana keinginan beliau. Terakhir Bib, Ya. kenangan atau pesan yang tidak akan antum lupakan selama hidup almarhum apa Bib? Beliau itu pernah pesan kepada saya, kalau dakwah itu pakai kacamata kuda. Maksudnya tidak dengar sana, tidak dengar sini. Kalau bahasa orang sekarang jangan baperan. Dakwah saja. Insya Allah nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang tolong. Itu kepada saya. Dan beliau itu luar biasa.